Oke, hari ini kita akan belajar tentang ketidaksamaan campuran linear dan kuadrat dua variabel. Kalau di kelas 10 matematika wajib ini ada di bab 4 ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu ya langkah-langkahnya seperti apa sih. Nah, ini sebenarnya anjurannya lah ya. Aturannya seperti ini. Jadi pertama langkahnya untuk mencari pertidaksamaan campuran linear dan kuadrat dua variabel itu pertama adalah jika A lebih kurang dari 0 maka grafiknya terbuka ke bawah. Jika A lebih dari 0 maka grafiknya terbuka ke atas. Jadi ini nanti akan ada lah ya di contoh selanjutnya. Terus kedua, titik potong sumbu X dan sumbu Y bisa dengan pemfaktoran. Di tabel seperti itu juga boleh, dan rumus ABC nanti lebih jelasnya ada di contoh. Nah, untuk koordinat titik puncak juga X, Y min B per 2A, rumusnya ini ya. Lalu uji titik 0,0 untuk mengarsir kurva. Nah, seperti inilah ya. Jadi bedanya apa sih? Tanda yang kurang dari, lebih dari, dengan yang ada sama dengannya. Arsirannya ya, jumlah garisnya putus-putus, kalau yang ada sama dengannya garisnya tidak putus-putus, lalu digabungkan. Nah, arsirannya itu mana sih HP-nya, nanti bisa dicek ya. Oke, langsung aja, ini secara teori nanti ada nih contohnya. Oke, ini dia contohnya ya. Di sini bisa kita lihat kalau soalnya adalah Y kurang dari sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, kalau kita cek inilah persamaan kuadrat itu. Persamaan kuadrat. Sedangkan kalau yang di bawahnya itu adalah linear ya. Linear. Oke, dua variabel yang jelas ya. Karena ada X dan Y. Oke, untuk langkah pertama yang perlu kita ingat adalah kita selesaikan dulu satu-satu nih ya. Yang pertama adalah yang persamaan kuadrat dulu. Nah, gini. Kita bikin aja, kita cek dulu. Kalau kalian ingat ada soal seperti ini ya. Nah, persamaan kuadrat, simbol dari persamaan kuadrat ya. Nah, berarti kalau dari soal ini A-nya adalah yang depan X kuadrat ya, A-nya berarti min 1, B-nya berarti yang ada X-nya berarti nggak ada ya kan, 0 berarti C-nya 4. Nah, gini ya, jadi udah terbentuk. Nah, baru deh di sini kita cek A-nya adalah min 1 ya. Nah, min 1 dengan 0 itu besar mana? Besar 0. Oke, jadi yang kita tahu nanti grafiknya adalah kurva ya. Kurvanya adalah terbuka ke bawah. Nah, kurvanya terbuka ke bawah. Lalu selanjutnya adalah kita bikin XY. Seperti ini. Nah, untuk yang mau lebih simpel itu bisa lah ya, angkanya bebas berapa aja. Boleh cuma 2, boleh cuma 3, boleh lebih dari 3. Bebas ya, intinya angkanya bebas. Misalkan kita maunya tuh dari min dulu, min 2, 0, 2 boleh. Misalkan min 2, min 1, 0, 1, 2 juga boleh ya. Angkanya bebas. Nggak terikat harus seperti ini gitu nggak ya. Oke, selanjutnya berarti kalau X-nya min 2, jadi kita balik lagi ke soal. Di soal ini, nah X-nya kita ganti di sini ya. Jadi kalau kita cek itu gini, Y sama dengan, anggap aja sama dengan, rubah dulu. Nah, X-nya kita ganti min 2 ya. Min 2 kuadrat. Jadi 4 kurangi min 2 kuadrat 4. Oke, jadi 0 ya. Tulis 0. Seperti itu ya. Yang satunya juga kayak gitu, berarti Y 4 kurangi 0 kuadrat. Jadi 4. Yang satunya juga gitu ya, 4 kurangi 2 kuadrat, hasilnya 0. Oke, jadi kita hapus ya biar agak rapi. 0. Oke, jadi kalau kita cek hasilnya adalah min 2,0, 0,4. Jangan lupa ya, kalau titik seperti ini pasti X, Y. Nah, terus 2,0. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita cari titik
puncaknya ya. Oke, jadi selanjutnya adalah kita cari titik puncaknya. Nah, atau kita singkat TP aja ya. Untuk rumusnya adalah ini dia X, Y. Nah, rumusnya adalah min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini penting banget ya. Kita harus harus tahu dulu kondisi ABC-nya. Kita harus tahu dulu ABC-nya karena ini tadi ya. Nah, next berarti langsung aja kita hitung di sini. Jadi wajib banget nih ya, ini sesuatu yang wajib. Makanya dari awal kita udah harus cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke. B-nya 0 ya. Berarti 0 dibagi angka berapa pun ya 0. 0 kurangi 4, A-nya adalah min 1, C-nya adalah 4, dibagi dengan 4 dikali min 1. Oke, jadi hasilnya adalah 0, min, ini kali dulu ya, min 4 kali min 1, 4 kali 4, 16, jadi 16 dibagi dengan min 4. Oke, jadi kebentuk ya di sini hasilnya 0,4. Oke, jadi ini buat apa sih, nanti kita cek di grafiknya lah ya. Oke, kalau udah seperti ini kita bisa lah gambar grafiknya ya. Boleh kita gambarkan grafiknya. Nah, untuk X-nya kita cek dulu. Oh, min 2, 0, dan 2 sama 0. Nah, jadi untuk mengecek ya, seperti itu. Nah, bikin dulu. Terus ini X, ini Y. Nah, tadi min 2 ya. 1, 2, min 2, min 1, 1, 2. Terus kalau Y-nya sampai 4 ya ini ya. 4. 1, 2, 3, 4, 2. Jadi nanti bolehlah di buku kalian pakai penggaris ya, jadi biar lebih rapi. Oke, nah di sini ya. Selanjutnya adalah kita cek dari sini. Min 2,0. Berarti min 2,0, X-nya 0. X-nya adalah min 2. Berarti sini ya. 0,4 X, Y berarti di sini. 2,0 berarti di sini. Oke, jadi kalau kita cek gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, sesuai ya dengan ini, terbuka ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, terus kita ngeceknya titik puncaknya gimana? 0,4. Lihat di sini. 0,4 ya. Ini dia titik puncaknya. Oh, berarti udah benar gitu ya. Oke, next baru kita selesaikan yang persamaan linear dua variabelnya ya. Nah, gini kan 1 min 2x. Nah, ini sama ya, langsung bikin aja tabelnya. Misalkan kita mau yang simple, berarti bisa seperti ini ya. Misalkan udahlah 2 aja boleh. Kalau misalkan mau 2 boleh. Bikin 0 sama 0. Kalau X-nya 0 berarti kan kayak gini. Y min 1 min 0. Y sama dengan 1 min 0. Oke, jadi Y 1 ya. Kalau Y-nya sekarang kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 1 min 2X. 2X sama dengan 1. Jadi X-nya adalah setengah. Kita tulis setengah di sini. Oke, jadi terbentuklah titiknya ya. Titiknya berarti 0,1 dan setengah, 0 gini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau udah seperti ini jangan lupa ya, kalau kita cek soalnya lihat deh sama soalnya sama-sama Y. Jadi kita bisa nih kita menyamadengankan Y-nya.
Nah, jadi 4 min X kuadrat sama dengan 1 min 2X. Pindah ruas ya, pindah ruas ke kanan aja. Jadi hasilnya adalah 1 min 2X min 4 plus X kuadrat sama dengan 0. Jadi hasilnya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, ini difaktorin ya. Pemfaktoran biasa. X kali X. Jadi kayak berapa yang dikali hasilnya min 3. Kalau ditambah hasilnya adalah min 2. 1 dan 3. Tulis juga angka yang sama ya, 1 dan 3. Terus selanjutnya kita mikir, ada minnya, berarti harus salah satu ada yang min ya. Terus hasilnya min 2, oh berarti di sini minnya. Oke, plus 1 dan min 3. Oke, jadi X-nya terbentuklah ya, min 1. Disama dengan 0 ya. Jadi min 1 dan X yang satunya adalah min 3, jadi 3. Kebalikannya ya. Pindah ruas biasa, jadi 1 dipindahin ruas, jadi min 1, min 3, pindah ruas jadi 3. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa pilih salah satu dari persamaannya. Kan ada Y 4 min X kuadrat, ada Y 1 min 2X. Nah, itu pilih salah satu. Misalkan saya mau pilih yang yang ini aja deh, 4 min X kuadrat, yang persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau X-nya sama dengan min 1, Y-nya berarti 4 kurangi 1 min 1 kuadrat. Jadi 4 kurangi 1, 3 ya. Oke, jadi terbentuklah min 1,3. Terus yang keduanya X sama dengan 3 berarti 4 min 3 kuadrat. 4 kurangi 9 min 5 ya. Jadi hasilnya 3,5 min 5. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita tinggal gambar garis ya di grafik yang kurva ini. Min 1,3 kita berpikir nih, min 1,3 min 1 di sini, X-nya ya 3 di sini. Berarti kalau kita gambar ada di sini lah ya. Nah, ada situ, titiknya di sini. Oke, terus selanjutnya adalah 3, min 5. Kalau kita tambahin titiknya, nah, anggap aja min 5 di sini ya. Oke, jadi 3 sama min 5 itu ya. Pakai penggaris ya, jadi biar agar lebih rapi gitu. Oke, udah ya. Cukup 2 titik seperti ini. Nah, kita tarik aja garisnya. Mungkin warna berbeda ya. Nah, terus jangan lupa garisnya itu terputus-putus ini ya. Nah, gini ya. Kenapa putus-putus? Karena ingat ini adalah dia nggak ada sama dengannya di bawahnya. Jadi garisnya terputus-putus. Nah, sekarang kita lakukan yang namanya uji titik 0,0. Nah, ini tujuannya buat apa? Buat arsiran ya. Jadi pertama dari soalnya aja. Y kurang dari Y lebih dari 1 min 2X. Nah, kita ganti X dan Y-nya 0 ya. 0, 1 min 2 kali 0, 0. Jadi 0 lebih besar dari 1. Benar nggak? Salah, ya kan? Ini salah. Berarti karena salah, dia termasuk bukan penyelesaian si titik 0,0 ini. Nah, kalau kita lihat titik 0,0 kan di sini ya, lokasinya ya. Karena dia salah, dia harus menjauhi 0,0. Berarti arsirannya ke sini. Nah, gini ya. Jadi kalau salah, menjauhi 0,0. Selanjutnya kita cek yang satunya. Y kurang dari sama dengan 4 min X kuadrat berarti 0. 4 kurangi 0 ya. Oke. Benar ya? Oke, kalau benar
berarti dia mendekati titik 0,0. Jadi kalau kita lihat, ini kan kurva ya, kalau persamaan kuadrat itu kurva ya. Sedangkan kalau linear tuh garis lurus. Nah, kalau kita cek kurva kan ini ya, karena posisi 0,0 di sini, dia benar nih tadi, uji titik 0,0 ya. Berarti mendekati ya ke sini. Arsir aja ke sini. Nah, jadi dari sini kita bisa nyimpulin nih, mana sih yang arsirannya lebih banyak? Nah, itu dia HP-nya. Jadi kalau dari gambar ini kita bisa lihat arsir yang lebih banyak yang ini. Nah, jadi HP-nya ini ya. Seperti itu. Simpel ya, cukup simpel untuk materi satu ini. Oke, kalau ada komentar silakan di bawah ya. Makasih.